mendaftar ya di tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari sampai dengan 1 April itu verifikasi dan validasi, juga penilaian berkas dan penilaian essay. Nah, terus pengumuman tahap 1 di bulan April ya, tanggal 6 sampai 9. Selanjutnya teman-teman yang lulus ini akan dipanggil untuk melakukan simulasi mengajar atau peer teaching ya, dan juga wawancara. Itu terjadi pada tanggal 11 April hingga 21 Juni 2022. Terus teman-teman yang lulus di tahap 1 ini, tahap 2-nya akan diumumkan terkait simulasi mengajar dan wawancara. Jika teman-teman lulus, maka teman-teman berhak mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana akan dimulai pada tanggal 2 Agustus sampai bulan November 2022, kemudian pada bulan Februari sampai Maret 2023. Artinya ini jadwal nanti sesuatu bisa berubah ya, nanti disesuaikan. Baiklah, informasi ini sudah sangat jelas bagi kita. Selanjutnya teman-teman pastikan mendaftar sebelum tanggal 18 Februari 2022. Sebaiknya teman-teman belajar dari pengalaman. Teman-teman harus sudah siap dari sekarang. Segala hal yang dibutuhkan terkait administrasi, misalnya essay atau pengalaman berorganisasi, itu harus sudah betul-betul siap. Dan hindari H-2 atau H-3 sebelum tanggal 18 baru teman-teman mendaftar. Nah, ini kurang bagus bagi teman-teman ya, kurang bagus bagi teman-teman, sehingga marilah kita siap lebih awal. Oke. Pendaftaran calon guru penggerak ini langkah-langkahnya, yang pertama kita mengakses dan login ke SIM PKB. Selanjutnya kita cari menu program guru penggerak dan kita melakukan registrasi calon guru penggerak. Selanjutnya kita akan melakukan tahapan seleksi calon guru penggerak. Ini kita ajukan sebagai calon guru penggerak. Baik teman-teman, jadi ada 2 tahap ya tadi. Oke, ini sekedar surat pemberitahuan kepada dinas terkait. Baiklah teman-teman, kita langsung saja akses ke SIM PKB kita. Oke. Teman-teman, untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak angkatan 6 ini, teman-teman, langkah yang pertama, teman-teman harus akses di internet dengan masuk melalui laman SIM PKB Anda. Oke, kita langsung ketikkan SIM PKB ya, PKB, kita enter, terus kita pilih login. Oke, kita tunggu sebentar, sedang login, dan ini sudah terbuka. Silakan lihat di sini ada foto Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu upload, sudah terbaca, artinya bahwa ini akun SIM PKB betul milik kita. Oke, selanjutnya Anda gulir ke bawah. Nah, di sini ada menu pelatihanku, lapor penilaian, profil. Nah, ini kita klik di program guru penggerak. Oke, kita klik langsung ke program guru penggerak. Oke, kita tunggu sejenak. Ya, ini salam guru penggerak. Oke, ini hanya informasi bagi kita saja, kita tutup. Nah, ini saya pernah ikut di angkatan kedua, tetapi saat itu ada kendala sehingga saya tidak bisa melanjutkan administrasi saya ya, karena ada kendala di dalam keluarga. Keluarga orang tua saya, ayah saya sakit, sehingga saat itu saya tidak mendaftar. Nah, pada angkatan ini, pada angkatan ke-6 ini, puji Tuhan saya boleh mendaftar bersama dengan Bapak Ibu yang lain ya. Oke, ini ada informasi. Ini program guru penggerak angkatan 6 ini telah dibuka, segera
daftarkan diri. Nah, ini ada beberapa hal yang kita akan masukkan. Ini kurikulum vitae diminta, terus ada dokumen penting, terus juga ada esai ya. Oke. Jika teman-teman sudah siap, kita langsung saja kita klik daftar sekarang. Oke, ini teman-teman silakan mau pilih calon pengajar praktik angkatan 6 atau mau pilih calon peserta. Oke, silakan teman-teman mau pilih yang mana. Ini angkatan ke-6 terbuka untuk kita semua ya. Mungkin teman-teman kepala sekolah bisa mendaftar di calon pengajar praktik ya. Persyaratan terbaru calon peserta untuk calon guru penggerak ini bagi kepala sekolah ya saat ini tidak diperkenankan. Jadi teman-teman mungkin teman-teman kepala sekolah bisa mendaftar di calon pengajar praktik angkatan 6. Baiklah, kita klik di calon peserta sebagai calon peserta program guru penggerak. Oke. Kita kasih centang di sini. Saya mengerti dan siap mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program guru penggerak. Oke, kita klik daftar. Mohon maaf ya jika terlalu cepat teman-teman. Oke, kita tunggu sejenak. Mudah-mudahan jaringan di Kota Larantuka lumayan bagus ya. Oke, hai Damsyana 10 Tukan, silakan lengkapi dan ajukan data CV, kurikulum vitae dan esai di bawah ini paling lambat tanggal 18 Februari pukul 23:59. Nah, teman-teman mohon hindari H-2 atau H-3 baru mendaftar. Nah, di sini teman-teman akan terburu-buru, tidak bagus teman-teman. Mendingan saat ini boleh mulai nyicil sedikit demi sedikit. Anda sedang berada di seleksi tahap 1 pendaftaran guru penggerak. Anda memiliki waktu hingga 18 Februari. Nah, ini langkah seleksi. Nah, ini teman-teman harus lengkapi kurikulum vitae langkah 1, langkah kedua itu esai. Nah, ini keterangan status syarat sudah dilengkapi atau diisi. Nah, ini pastikan Anda melengkapi semua tugas agar dapat melakukan proses pengiriman berkas. Sekali lagi teman-teman, hindari mendaftar di H-3 atau H-2 karena memang saat itu pasti jaringan juga lelet karena semua menggunakan akses internet. Baiklah, ini informasi. Sebelum mengisi CV, harap mengunduh dan melengkapi dokumen di bawah ini: surat dukungan kepala sekolah dan surat referensi atau rekomendasi dari kepala sekolah, teman sejawat, komunitas atau organisasi. Baik, ini ada yang tanya kalau surat rekomendasi itu dari mana. Nah, di sini sudah jelas surat rekomendasi itu dari surat ini dukungan dari kepala sekolah. Terus surat rekomendasi ini boleh dari kepala sekolah atau dari teman sejawat atau komunitas atau organisasi. Nah, teman-teman jika mau surat rekomendasi itu datang dari organisasi ya sudah, saya selaku ketua IG juga siap memberikan surat rekomendasi untuk teman-teman. Kalau mau dua-duanya, surat dukungan dari kepala sekolah dan surat rekomendasi dan surat referensi atau rekomendasi itu dari kepala sekolah juga tidak jadi masalah. Tetapi tentunya di sini pasti diminta kita mengisi juga tentang pengalaman berorganisasi. Jadi saran saya sebaiknya surat dukungan itu dari kepala sekolah dan surat rekomendasi itu dari organisasi profesi, di mana di sini ada 2 organisasi profesi di Flores Timur. Silakan teman-teman boleh gunakan surat rekomendasi dari organisasi yang lain, misalnya PGRI juga boleh, juga dari Ikatan Guru Indonesia, IGI juga boleh, karena dua-duanya levelnya sama, yaitu sama-sama organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah secara nasional. Baik teman-teman, ini kita isi kurikulum vitae langkah pertama, kita klik mulai kerjakan. Setelah itu kita isi langkah kedua, itu esai, kita mulai kerjakan. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Baiklah, ini disampaikan sebelum mengisi CV kurikulum vitae ini, kita unduh dulu dokumen di bawah ini, nah, surat dukungan. Oke, kita unduh berkas. Kita sama-sama lihat dulu teman-teman.
isi berkasnya seperti apa. Oke, masih dalam bentuk WinRAR ya. Oke, kita buka. Ya, kita tunggu sejenak. Oke, ini kita ekstrak ya teman-teman. Oke. Oke. Ini surat dukungan kepala sekolah sudah. Surat rekomendasinya. Oke, kita tunggu sejenak ya teman-teman. Oke, sudah terbuka. Ini kop surat resmi kita, surat dukungan dan izin kepala sekolah. Oh ya, jadi surat dukungan dan izin kepala sekolah ini sekaligus ya. Tentunya kop surat ini dari lembaga institusi sekolah kita ya. Ini nomor juga tentunya dari tata usaha yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya. Untuk mengikuti seleksi calon peserta program pendidikan guru penggerak dan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, saya memberikan dukungan dan izin untuk melaksanakan rangkaian tugas sebagai calon guru penggerak selama 9 sampai 12 bulan. Oke, di bawahnya jangan lupa nama jelas, kepala sekolah dan cap kepala sekolah. Oke, selanjutnya kita lihat di surat rekomendasi. Oke, ini surat rekomendasi calon guru penggerak yang bertanda tangan di bawah ini dan seterusnya, alamat, informasi umum, berapa lama saudara telah mengenal pendaftar dan seterusnya, kualitas personal, ini ada aspek penilaian, kemampuan bekerja sama, integritas. Demikian surat rekomendasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, ini boleh kepala sekolah, boleh juga organisasi, tentunya organisasi profesi ya. Untuk teman-teman di Flores Timur boleh memilih salah satunya, ada PGRI dan ada WIGI. Karena dua-duanya sama-sama organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah. Oke, baiklah, setelah kita melihat unduhan berkas, langkah selanjutnya kita akan mengisi kurikulum vitae ya. Oke, kurikulum vitae ini langkah 1. Ketika kita sudah selesai mengisi, maka di sini akan berubah menjadi centang biru, artinya sudah siap. Selanjutnya juga esai, langkah kedua juga sama, ini juga centangnya ini juga akan berubah menjadi centang warna biru. Jika sudah, ini juga akan berubah centang, dan kirim berkas ini juga akan menjadi aktif dan tinggal kita klik kirim berkas. Tetapi sebelum kirim berkas, pastikan semua data yang diminta sudah terisi. Baiklah, langkah selanjutnya kita mulai kerjakan kurikulum vitae. Oke, kita klik mulai kerjakan. Nah, di sini siapkan 3 dokumen yang akan diunggah dalam format PDF atau JPEG. Ini ada KTP, ada surat dukungan kepala sekolah dan surat rekomendasi calon guru penggerak. Bacalah setiap bagian secara teliti dan isilah sesuai riwayat hidup Bapak Ibu. Isi setiap keterangan dengan cermat dalam waktu yang ditentukan. Tekan tombol simpan untuk menyimpan informasi. Tekan tombol kirim untuk mengirim CV yang telah Anda dan untuk masuk ke tahap berikutnya. Anda memiliki waktu hingga 18 Februari. Oke, saya mengerti dan telah membaca. Oke, kita klik di sini, terus kita mulai
pengerjaan. Oke teman-teman, ini kurikulum vitae, waktunya sampai dengan 18 Februari jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Nah, ini ada pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pendidikan, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini bagus untuk teman-teman yang berada di komunitas organisasi profesi, atau bisa juga asosiasi, atau bisa juga di MGMP. Nah, teman-teman sudah bisa berbagi praktik baik. Nah, di sini silakan berisi tentang pengalaman berorganisasi. Lebih baiknya jika teman-teman aktif mengikuti organisasi profesi selama ini, ada PGRI dan ada IGI, nah itu lebih bagus dikisahkan di kolom ini, dan ini akan berubah jadi warna centang, warna hijau ya. Nah, ini dokumen penting ini yang kita isi scan KTP dan lainnya tadi, dengan scan surat dukungan kepala sekolah dan rekomendasi tadi. Baiklah teman-teman, nah ini kita isi. Nah, untuk data ini, data profil dari laman calon guru, laman SIM PKB ini, jika ada yang mau dirubah, misalnya saya di sini masih Jalan Kelatan Loh Keng Jaya, Kelatan Loh B. Nah, ini bisa diedit karena saat ini saya sudah di SMP Negeri 1 Larantuka ya. Sudah, kita klik di ubah, terus kita lengkapi. Nah, ini tidak aktif berarti sudah oke. Email bisa jika masih aktif boleh, atau mau dirubah juga boleh. Nah, ini Jalan Kelatan Loh, saya coba edit dia jadi Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Oke, jika sudah, ini tempat lahir, sudah, mata pelajaran, jabatan, lamanya mengajar, boleh diisi ya teman-teman, ini wajib juga ya. Lamanya mengajar ini saya sudah 12 tahun. Terus jabatan, koordinator Mapel, koordinator ini Lab Perpustakaan dan lain-lain, wali kelas, lain-lain, koordinator Mapel. Nah, kebetulan saat ini saya di lab IPA ya. Saya klik di sini koordinator unit atau lab perpustakaan dan lain-lain. Teman-teman yang lain boleh memilih ya, boleh wali kelas juga boleh, lain-lain artinya sebagai guru ya. Oke, kita coba lain-lain. Nah, terus ini mata pelajarannya di ketik IPA, ini sekolah menengah pertamanya. Nah, ini sudah sekolah menengah pertama, ini sudah tidak aktif, artinya sudah terekam secara otomatis di Tokopedia kita. Oke, jabatan lain. Jabatan lain misalnya pengelola lab IPA, misalnya saja seperti itu. Oke, jika sudah sesuai, teman-teman klik simpan di sini ya, kita klik simpan. Oh ya, ini harus diisi juga ya, ini dengan nomor telepon 081246138012.
ini nicknya juga harus disiapkan ya teman-teman. Nicknya oke, ini nick saya 53060 53060 2290 2290 78 103 kali 1. Oke, kita klik simpan. Kita tunggu sejenak. Oke, klik lagi. Oke, jika sudah tersimpan, oh ya, ini belum bisa, masih ada yang dikasih bintang, ini berarti wajib kita isi ya. Kelas yang diajar kelas 7 ya, kelas 7. Coba kita klik simpan. Oke, data informasi umum berhasil ditambahkan. Terus kita tutup. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu ini yang harus kita isi: pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Terus ini ada dokumen penting, misalnya scan KTP dan surat dukungan dari kepala sekolah dan surat rekomendasi. Baik, jika teman-teman mau mengisi ini pengalaman mengikuti pelatihan, boleh klik di ujung ini, ada tanda ini. Oke, ini kita pengalaman mengikuti pelatihan. Ini pengalaman teman-teman mengikuti pelatihan, artinya ini teman-teman klik tambah. Nah, di sini data riwayat pertama, nama pelatihan apa, tahun kegiatan sampai dengan tahun berapa, penyelenggaranya siapa, misalnya dari sekolah, institusi, dari lembaga swasta, universitas, lembaga internasional, asosiasi profesi atau komunitas. Nah, di sini boleh kalau teman-teman yang ikut di PGRI atau di IGI, silakan diisi. Ini dari pemerintah, dinas terkait atau pemerintahan provinsi, teman-teman boleh memilih di sini. Pemerintah pusat, lembaga swasta. Jika teman-teman telah dipercayakan berbagi di NGO, di asosiasi profesi atau komunitas, misalnya di organisasi profesi atau asosiasi, teman-teman boleh memilih yang ini. Nah, ini silakan tulis, ketikkan nama pelatihan, misalnya workshop pembuatan animasi video pembelajaran, tahun kegiatannya tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Nah, jika masih ada, teman-teman bisa klik di sini tambahkan data riwayat. Nama pelatihan yang kedua itu seperti apa. Nah, ini ada 3 pelatihan terbaik ya, jadi pasti banyak. Nah, silakan pilih hanya 3 di sini yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Nah, teman-teman, di sini ini pasti hanya 3 saja ya, kita tambahkan data riwayat. Nah, ini untuk data riwayat 4 ininya sudah tidak aktif, berarti teman-teman hanya sampai di 3 pelatihan terbaik yang sesuai dengan profesi guru kita. Jika sudah mengisi, teman-teman klik simpan. Oke, itu untuk pengalaman mengikuti pelatihan. Sekarang pengalaman berorganisasi pendidikan, teman-teman klik di sini. Nah, ini juga sama, teman-teman boleh tambahkan. Nah, tuliskan maksimal 3 pengalaman Anda dalam berorganisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, ini nama organisasi. Silakan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Flores Timur, ada Karang Taruna, ada Gerakan Pramuka Kewarcap. Boleh organisasi yang lainnya juga boleh, misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia, boleh diisikan di sini. Selanjutnya deskripsi organisasi. Deskripsi organisasi ini tentang pengalaman Anda di organisasi yang Anda geluti, misalnya asosiasi guru penulis Agupena, atau
Ikatan Guru Indonesia atau PGRI, silakan tuliskan di sini untuk deskripsi organisasinya. Jika teman-teman anggota kurang mengerti tentang deskripsi organisasi, boleh ditanyakan kepada pengurusnya. Oke, kedudukan di organisasi sebagai apa? Boleh kedudukan organisasi nasional boleh, atau di kota, kabupaten, sekolah, kecamatan, misalnya MGMP. Nah, ini di tingkat kota atau kabupaten. Ini provinsi, nasional, dan internasional. Pilih posisi Anda dalam organisasi sebagai ketua, pengurus inti, atau anggota. Ini boleh misalnya Ikatan Guru Indonesia berarti adanya di kabupaten kota. Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Flores Timur. Tahun mulai teman-teman masuk, boleh ketik di sini, ceritakan peranan Anda dalam organisasi dan apa dampaknya bagi organisasi. Ini teman-teman ceritakan tentang peranan teman-teman selama ikut aktif di organisasi, terus dampaknya bagi organisasi. Ceritakan peranan Anda dalam organisasi dan apa dampaknya bagi organisasi. Jadi dampak dari organisasi itu membawa hal baik, input baik bagi kita. Silakan diceritakan di sini. Ini posisi berorganisasi tadi, masuk di ketua atau pengurus atau anggota. Ini tahun selesainya. Oke, jika sudah, teman-teman tambahkan lagi organisasi apa lagi. Ini tuliskan maksimal 3 pengetahuan Anda dalam organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Jadi ini boleh berbeda ya. Oke, jika sudah selesai, klik simpan. Terus lanjut ke yang berikutnya, pengalaman menjadi sukarelawan ya. Teman-teman klik di sini, terus tambahkan. Ini tuliskan maksimal pengalaman menjadi sukarelawan. Ini nama program atau aktivitas. Ini misalnya korban bencana alam, nama kegiatannya apa. Misalnya kemarin terjadi di Nyelelamadike, Adonara, mungkin teman-teman berperan sebagai relawan. Itu nama kegiatannya apa, ruang lingkup program itu apa, itu dari sekolah atau komunitas luar sekolah. Komunitas luar sekolah misalnya organisasi, misalnya kemarin IGI Flores Timur melakukan bantuan sosial terhadap teman-teman kita, masyarakat di Adonara. Nah, ini berarti isinya komunitas luar sekolah. Nama programnya misalnya bantuan bencana alam dari Ikatan Guru Indonesia misalnya saja. Ini diceritakan tugas dan peran kita semua, penyelenggaranya dari mana. Nah, ini penyelenggara program, misalnya ini Ikatan Guru Indonesia, nama programnya bantuan sembako misalnya. Dan jika sudah, teman-teman tambahkan apalagi, tambahkan data riwayat sampai dengan 3 ya. Selain bencana alam, relawan jadi apa, misalnya misalnya banjir, teman-teman juga ikut berpartisipasi. Oke, selanjutnya simpan. Terus simpan, kita lanjut yang berikut. Ini pengalaman kita melatih ya. Jadi yang pertama tadi kita sebagai peserta, ini pengalaman mengikuti pelatihan kita sebagai peserta. Yang berikut ini pengalaman melatih atau mengembangkan orang, artinya ini kita sebagai trainer atau pelatihnya. Ini juga sama, data riwayat pertama, nama aktivitas pengembangan apa, sasaran pengembangan, juga pengembangan yang Anda lakukan, kesulitan yang dihadapi, dan dampaknya. Ini pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini di organisasi profesi pasti banyaknya teman-teman.
silakan, misalnya ini sasaran pengembang, bisa juga ke guru-guru, ke siswa, guru-guru dan masyarakat, misalnya literasi berarti ke siswa, kalau guru-guru misalnya video pembelajaran dan lain sebagainya. Oke, itu boleh diceritakan. Terus teman-teman melatih yang kedua, boleh tambahkan data riwayat kedua, nama pengembangannya apa, nama kegiatannya apa, dan seterusnya sampai dengan ketiga. Terus teman-teman klik simpan. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu dokumen penting. Nah, ini KTP ini di scan, bila perlu jangan di scan melalui HP ya, kadang-kala juga tidak bisa terbaca. Biarlah teman-teman luangkan waktu untuk scan di rental saja, atau yang punya mesin fotokopi, mesin print yang bisa di scan, boleh di scan di sini. Ini kita unggah, artinya kita sudah punya scan KTP juga dengan surat dukungan kepala sekolah yang sudah ditandatangan dan cap. Kita unggah, kita upload. Terus surat rekomendasi, jika boleh dari organisasi profesi, karena penilaiannya tidak hanya dari kepala sekolah saja tapi juga pengalaman berorganisasi, sehingga bisa nyambung ke arah situ. Oke, jika semuanya sudah selesai, maka kita kembali mengisi ke langkah yang berikut. Ini kan kurikulum. Langkah yang berikut yaitu esai. Oke, isian esai akan melakukan penulisan bagi resmi otomatis. Jadi ini teman-teman tidak boleh copy paste dari esai teman-teman lain ya, karena ini langsung di mesin ini akan terbaca, dan jangan sampai hanya karena copy paste teman-teman tidak lulus. Kita gampang ya untuk esai ini, gampang karena kita dituntun dengan pertanyaan-pertanyaan. Kita baca terus periksa kembali, jika sudah kita simpan. Dan jika peserta seleksi calon pendidik guru penggerak dilarang menyebarkan soal-soal, boleh. Oke, dengan ini jawaban yang akan saya berikan adalah jawaban yang benar. Nah, oke, ini boleh. Terus kita mulai pengerjaan. Oke, kita mulai pengerjaan. Nah, ini teman-teman, informasi umum tadi saya sudah simpan, sudah selesai semua, dan ini dia berubah centangnya warna hijau ya. Begitu juga dan seterusnya jika sudah terisi. Ini masih tanda tanya karena memang saya belum mengisi, karena ini masih sebatas membantu teman-teman untuk bagaimana tutorial langkah-langkah mendaftar sebagai calon guru penggerak di angkatan ke-6 ini. Oke, kita tunggu sejenak, sedang dalam proses. Tentunya sama ya Bapak Ibu, tapi di esai ini teman-teman harus hati-hati. Jika sudah mengisi esai dan teman-teman klik simpan, artinya bahwa teman-teman tidak bisa membuka lagi untuk mengedit kembali. Jadi memang betul-betul pastikan bahwa esai itu sudah benar-benar lengkap dan klik simpan. Tapi jika belum lengkap, maka teman-teman jangan dulu ya diklik simpan. Nanti ketika teman-teman belum habis, baru setengah bagian, ternyata teman-teman sudah klik simpan. Nah, di situ teman-teman buka lagi, maka tombolnya sudah terkunci. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ini Anda sedang berada di seleksi. Oke, jawablah pertanyaan, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Oke, ini teman-teman lengkapi. Ini pernah Anda alami, ini pengalaman pribadi. Dilarang menyalin sebagai atau keseluruhan tulisan artikel orang lain, dilarang menggunakan kutipan. Oke, nah, ini kita dituntun esainya. Yang pertama ini, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak? Nah, ini diuraikan dulu, terus mungkin masuk ke paragraf keberapa. Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut? Nah, ini masih dalam jadi ini kelengkapan esai 1, apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak. Ini kita lengkapi. Nah,
nomor 1, apa yang motivasi Anda menjadi guru penggerak. Terus sub pertanyaannya, dari pertanyaan 1 yaitu apa yang motivasi Anda menjadi guru penggerak. Apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut. Nah, ini ada 500 karakter, maksimal 5000 karakter. Apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasan dan berikan contohnya. Ini teman-teman harus percaya diri ya. Yang berikut, berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan. Ini silakan diulas. Ini ada 7000 maksimal, ini maksimalnya 5000. Ini yang bagian atas lah maksimalnya. Nah, ini jika belum pas, teman-teman tidak boleh klik tombol simpan di sini. Nah, ketika teman-teman klik tombol simpan, maka teman-teman tidak bisa lagi untuk merubah ini, mau mengeditnya. Jadi sebaiknya harus betul-betul siap ya. Nah, ini sistem mendeteksi adanya data essay yang belum tersimpan, tetap keluar dari form essay ya, karena saya belum mengisinya, masih kosong, maka saya tetap keluar dari form essay. Sistem mendeteksi adanya data essay yang belum tersimpan, tetap keluar dari form essay ya, tetap keluar. Oke, nanti dan seterusnya ya teman-teman, ikuti ini, ikuti apa yang diminta ya. Oke, ini yang lainnya ini belum aktif ya. Jadi nomor 2, 3, 4 dan seterusnya ini aktif jika teman-teman sudah mengisi di nomor 1, artinya sudah oke, simpan, baru di nomor 2 nya dia bisa aktif sehingga teman-teman bisa buka. Begitu juga sebelum ke nomor 3, teman-teman harus isi dulu di nomor 2 dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Baik teman-teman, ini tidak sebatas berbagi, tapi memang ini pengalaman saya di angkatan kedua. Saya pernah sudah isi semuanya ini, tinggal mengirim berkas, tetapi saat itu ayah saya sakit berat, dan saat ini sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, sehingga akhirnya saya harus tinggalkan, artinya tidak menyelesaikan pengisian saya, registrasi saya di guru penggerak angkatan 2, calon guru penggerak, sehingga saya tidak lulus administrasi. Bukan berarti mengirim tapi tidak lulus, tapi karena memang tidak mengirim, hanya kerja saja dan belum mengirim. Mohon doa restu, mudah-mudahan di angkatan ke-6 ini saya boleh masuk ya, terutama teman-teman Polres Timur yang sudah lulus di organisasi, di calon guru penggerak angkatan 2 ya, termasuk mantan ketua IGI Pak Frans Berek, saat ini yang selalu setia sebagai calon pendamping guru penggerak bersama teman-temannya. Mohon doa, mudah-mudahan angkatan ke-6 ini teman-teman yang dari Polres Timur bisa lulus semua. Oke, demikian saja tutorial singkat dari saya bagaimana langkah-langkah kita mendaftar menjadi calon guru penggerak angkatan 6 di tahun 2002. Demikian saja. Jika ada yang belum jelas, mohon komentar di kolom komentar di channel Guru Damsyel. Oke, sampai jumpa. Tetap semangat ya teman-teman.